Hai teman-teman Damaskus, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran IPA yang akan membahas latihan soal 1 dengan materi yang Bu Santi ambil dari kelas 4 semester 1. Baik, kita mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, soal pertama, perhatikan bagian-bagian tulang rangka berikut. Nah, ini tentang tulang rangka ya. Nomor 1 ada tulang betis, lalu tulang paha, tulang hasta, tulang kering, dan tulang pengumpil. Nah, penyusun rangka kaki manusia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Tulang kaki ya, yang mana? Nah, sebelumnya kita lihat dulu materi berikut. Nah, tulang anggota gerak bawah atau kaki. Kedua kaki kita tersusun dari, nih kaki kita ada tulang paha, lalu tulang tempurung lutut, ada tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Nah, kira-kira jawaban mana yang benar dari soal nomor 1 ini? Kalau kita lihat, yang A itu tulang betis, tulang paha, dan tulang hasta. Tulang hasta tidak ada ya di kaki. Lalu yang B, tulang betis, tulang paha, dan tulang kering. Nah, ini semua ada ya di susunan dari tulang kaki. Lalu, coba kita lihat lagi yang C, tulang paha, tulang hasta, dan tulang kering. Nah, ada tulang hasta. Tulang hasta tidak ada, tidak termasuk dalam susunan tulang di kaki. Lalu yang D, tulang paha, tulang kering, dan tulang pengumpil. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah B, yaitu tulang betis, tulang paha, dan tulang kering. Kita lanjut. Hubungan antar tulang yang bersambungan sehingga tulang dapat digerakkan disebut. Nah, kita lihat dulu pengertian dari masing-masing pilihan ini ya. Yang pertama kulit. Kulit, seperti yang kalian tahu, yaitu lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Lalu sendi adalah merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Nah, di sini kalian sudah tahu jawabannya ya. Kita lihat lagi ya, selanjutnya, yaitu tulang, merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Lalu terakhir otot, kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Nah, ternyata hubungan antar tulang yang bersambungan sehingga tulang dapat digerakkan disebut dengan sendi. Ya. Lanjut nomor 3. Tulang belikat termasuk tulang yang berbentuk apakah bulat, pipa, pipih, atau lonjong. Nah, Bu Santi tampilkan gambar berikut. Nah, ini adalah tulang belikat. Kira-kira bentuknya apa? Ya, tulang belikat bentuknya pipih. Lanjut nomor 4. Sendi yang terletak di antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari termasuk. Kita lihat dulu apa sih sendi engsel, lalu sendi peluru, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi engsel itu ada pada tulang lutut dan siku ya. Jadi antara pada tulang lutut sama siku itu adalah sendi engsel. Lalu sendi peluru itu ada pada hubungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat, itu sendi peluru. Lalu sendi pelana itu ada pada hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan ya. Nah, sudah tahu jawabannya ya. Lalu kalau sendi geser, yaitu menghubungkan tulang di pergelangan tangan. Jadi, sendi yang terletak di antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari termasuk sendi apa? Ya, jawabannya adalah sendi pelana. Ingat baik-baik ya. Kalian dapat menghafalkan ini ya. 5. Rangka manusia yang melindungi otak adalah apakah rangka anggota gerak, atau rangka dada, atau rangka rusuk, atau rangka tengkorak yang melindungi otak manusia.
Kalian pasti tahu ya jawabannya, yaitu rangka tengkorak yang melindungi otak kita. Enam, tulang belakang yang membengkok ke depan dinamakan apakah lordosis, kyphosis, skoliosis, atau meningitis? Kita lihat dulu gambar berikut ya. Nah, di sini ada ciri-ciri kelainan tulang belakang. Skoliosis, kalian lihat gambarnya, yaitu bahu dan pinggul terlihat tidak sejajar. Salah satu sisi terlihat lebih tinggi dan tubuh cenderung lebih miring ke satu sisi. Sedangkan kyphosis, kepala lebih terlihat maju ke depan dibandingkan bagian tubuh lainnya. Punggung atas terlihat lebih melengkung. Lalu lordosis, adanya celah antara punggung bawah dan lantai saat berbaring di permukaan yang datar. Bokong lebih terlihat menonjol. Nah, meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan syaraf tulang belakang. Jadi, pertanyaan dari nomor 6 ini, tulang belakang yang membengkok ke depan dinamakan apa? Ya, yaitu lordosis. Lanjut. 7. Berikut adalah penyakit atau gangguan yang terjadi pada tulang, kecuali tifus, polio, rakitis, atau osteoporosis. Apa itu penyakit-penyakit ini? Yang pertama tifus atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Lalu yang kedua polio atau penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Virus ini menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan nyeri atau merusak saraf motorik, sehingga menyebabkan kelumpuhan otot atau ketidakmampuan untuk menggerakkan tungkai atau bagian tubuh lainnya. Lalu rakitis, kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Sedangkan osteoporosis adalah pengeroposan tulang yang menyebabkan tulang melemah dan lebih rentan patah. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa penyakit atau gangguan yang terjadi pada tulang, kecuali atau yang tidak termasuk penyakit tulang, adalah tifus ya. Kalau polio, rakitis, dan osteoporosis adalah gangguan atau penyakit tulang. Alat pernapasan pada tumbuhan yang terdapat pada daun adalah apakah fotosintesis atau stomata atau fotogenesis atau pembuluh phloem. Kita lihat masing-masing. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Jadi ini adalah prosesnya ya. Lalu stomata adalah mata daun yang berfungsi untuk bernafas, yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sementara fotogenesis, beberapa spesies jamur dan bakteri Photobacterium sp mempunyai kemampuan untuk menimbulkan cahaya. Nah, peristiwa ini terkenal sebagai fotogenesis. Selanjutnya, pembuluh phloem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama hasil gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuh lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Berarti, alat pernapasan pada tumbuhan yang terdapat pada daun apa? Ya, jawabannya adalah stomata. Berikut ini adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut, kecuali, lihat dulu ya, apa itu akar serabut? Akar serabut memiliki fungsi utama untuk memperkokoh tumbuhan supaya bisa berdiri dengan kuat dan tegak. Jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Nah, contoh tumbuhannya adalah ada pepaya, tebu, padi, jagung, pohon kelapa, rumput, pohon pisang, salak, pinang, dan anggrek. Lalu ada lagi jenis akar yaitu akar tunggang. Adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar tersebut keluar cabang akar. Jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah singkong, beringin, kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, asam jawa, putri malu, mangga, juga durian. Nah, berarti berikut tumbuhan yang memiliki akar serabut kecuali. Nah, berarti tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah
mangga. Tumbuhan memiliki 3 jenis batang berikut, kecuali, nah kita lihat dulu ya. Tumbuhan itu memiliki batang, yang pertama batang berkayu. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki kambium. Arah pertumbuhan yang keluar akan membentuk kulit dan arah tumbuh yang ke dalam akan membentuk kayu. Contohnya pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, pohon mahoni, pohon albasia, dan pohon trembesi. Ini adalah jenis batang berkayu. Yang kedua adalah jenis batang basah. Batang basah memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contoh tanamannya adalah pohon pisang, bayam, pacar air, selada air, dan kangkung. Ini adalah tanaman-tanaman yang memiliki batang basah. Lalu yang ketiga jenis batang adalah batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek. Ya. Nah, ini adalah ketiga jenis batang. Berarti yang tidak termasuk di dalam jenis batang adalah, nah ini tadi batang rumput contohnya adalah rumput, padi, jagung, tebu, dan gelagah ya. Berarti jawaban dari nomor 10 adalah lurus ya. Itu tidak termasuk ke dalam 3 jenis batang. 11. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dinamakan. Kita lihat dulu, apa sih simbiosis komensalisme, mutualisme, parasitisme, dan organisme? Kalian masih ingat? Simbiosis parasitisme yaitu salah satu organisme mengalami kerugian, ya. Satu untung tapi yang satu rugi. Contohnya, tanaman benalu pada pohon buah. Benalu menumpang di pohon dan mengambil sari-sari makanan dari pohon tersebut yang merugikan pohon tempat ia menumpang. Sementara simbiosis komensalisme, salah satu spesies diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan. Contohnya, bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Jadi bunga anggrek menumpang kepada suatu pohon, tapi ia tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon tersebut, sehingga pohon tersebut tidak dirugikan. Lalu, simbiosis mutualisme, jika dua spesies berbeda, berhubungan, dan saling menguntungkan. Jadi keduanya saling menguntungkan. Nah, contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengambil madu dari bunga, dan bunga dengan adanya kupu-kupu terbantu untuk melakukan proses penyerbukan. Jadi dua-duanya diuntungkan. Berarti hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan adalah ya, simbiosis mutualisme. Peristiwa makan-memakan di antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dinamakan apa? Rantai makanan, siklus kehidupan, seleksi alam, atau rantai ekosistem. Ya, rantai makanan. Kalian masih ingat? Ini ada gambarnya. Nah, rantai makanan di sini dari rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, lalu diurai oleh dekomposer lalu menjadi makanan dari rumput, dan seterusnya. Ini adalah contoh salah satu dari rantai makanan. Konsumen tingkat 3 adalah pemakan daging, maka disebut sebagai hewan. Kalian masih ingat tidak apa itu herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora? Jika lupa, kita ingat lagi ya. Karnivora yaitu jenis hewan pemakan daging. Lalu herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Omnivora itu memakan segalanya, yaitu memakan daging dan tumbuhan. Sedangkan insektivora adalah pemakan serangga. Berarti hewan pemakan daging adalah, tahu ya jawabannya, karnivora. Next. Rumput, belalang, tikus, ular, macan. Rantai makanan tersebut terjadi di mana? Ada ingat, kalau rumput banyak di mana-mana, belalang juga, tikus, ular, tapi ada macan. Biasanya macan ada di mana? Ya, rantai makanan ini terjadi di hutan. 15. Lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dinamakan apakah lingkungan biotik atau abiotik atau lingkungan unik atau lingkungan sungai?
Kita lihat dulu, apa sih lingkungan biotik itu? Lingkungan biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Komponen-komponen biotik itu meliputi ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut makhluk hidup. Ini lingkungan biotik ya. Lalu kalau lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh lingkungan abiotik ini misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Berarti makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, juga manusia ini lingkungannya dinamakan lingkungan apa? Lingkungan biotik. Ya. Baik, lanjut. 16. Contoh benda padat diubah bentuknya adalah, kita lihat yang pertama, memasak air. Air itu termasuk benda padat? Bukan ya, air itu termasuk benda cair. Lalu yang B, memindahkan meja. Nah, apakah dengan kegiatan memindahkan meja, meja tersebut menjadi berubah bentuknya? Tidak ya. Lalu yang C, meraut pensil. Pensil itu merupakan salah satu benda padat. Ketika kita merautnya, maka pensil berubah, ya. Jadi lebih pendek. Nah, berarti ini bisa ya masuk ke benda padat yang diubah bentuknya. Lalu yang D, mengangkat kursi. Sama seperti memindahkan meja, kegiatan mengangkat kursi ini tidak mengubah bentuk dari kursinya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut 17. Benda gas mempunyai sifat, apakah A, volume dan bentuknya tetap, atau B, bentuk dan masanya tetap, C, bentuknya tetap dan volumenya berubah-ubah, atau D, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Lihat benda gas ya, apakah yang A, volume bentuknya tetap? Tidak ya, gas itu tidak tetap bentuknya. Lalu yang B, bentuk dan masanya tetap? Tidak juga. Atau yang C, bentuknya tetap dan volumenya berubah-ubah. Benda gas bentuknya tidak tetap ya. Lalu yang D, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Ya, jawabannya adalah yang D. (18) Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan. Sebelumnya kalian lihat dulu gambar berikut ya. Nah, di sini ada proses perubahan benda dari padat ke gas, yaitu menyublim, dan sebaliknya dari gas ke padat adalah mengkristal, lalu dari gas ke cair adalah mengembun, dan dari cair ke gas menguap. Sementara dari cair ke padat adalah membeku, dan padat ke cair menjadi mencair. Nah, berarti proses perubahan dari cair menjadi padat adalah ya membeku. 19. Benda yang mempunyai sifat ringan dan kedap air adalah apakah besi, logam, plastik, atau kain? Kalau besi, itu tidak ringan ya, berarti bukan. Logam juga sama, seperti besi, tidak ringan. Lalu plastik. Nah, plastik ini punya sifat ringan dan juga kedap air. Nah, berarti kalian sudah tahu jawabannya ya. Sementara kain itu tidak kedap air. Berarti jawaban yang benar, benda yang mempunyai sifat ringan dan kedap air adalah plastik. 20. Kayu sering digunakan untuk membuat berbagai perabotan rumah tangga karena mempunyai sifat. Apa sifat kayu? Apakah A, keras dan kedap air? Apa B, keras dan mudah dibentuk? Atau C, mudah dibentuk dan ringan? Atau D, ringan dan sulit lapuk? Nah, kayu ternyata mempunyai sifat keras dan mudah dibentuk ya. Baik teman-teman, demikian latihan soal 1 mata pelajaran IPA hari ini. Nah, seperti biasa, teman-teman tuliskan kembali jawaban dari soal-soal yang tadi Bu Santi sudah sampaikan agar Bu Santi mengetahui jika kalian sudah menyimak materi dalam video ini. Seperti biasa, kalian boleh kirimkan jawabannya langsung ke WA Bu Santi. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Bu Santi mohon maaf bila ada salah.
Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.